Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Renata Saputra Kusuma, mahasiswa Universitas Ciputra, program studi IPMRC angkatan 2021. Di sini saat ini saya sedang mewawancarai salah satu founder dari uh, suatu perusahaan yang berfokus pada bidang logistik, khususnya di line parcel. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Pak Eko, nama lengkapnya, terus saat ini bekerja dan sebagai apa di perusahaan apa juga. Oh, nama saya Eko Sudarto. Kita bermitra dengan Line Parcel, jadi kita itu mitra posisinya. Eh, s- sudah bermitra dengan Line Parcel mulai tahun 2016. Gitu. Oke. Untuk saat ini berarti hanya ada satu cabang atau ada beberapa cabang di kantor lain untuk mitranya ini sendiri? Kita punya satu, dua, tiga, empat, lima. Kita sekarang ada lima cabang atau 5 outlet. Kita punya 5 outlet. Oke, lima outlet ini di kota apa aja ya? Ada di Jember, satu, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, dan Bojonegoro. Oke, baik. Nah, mulai dari tahun 2016 ini, kira-kira tantangan yang paling apa ya umum muncul sewaktu menjalankan uh, line parcel ini apa ya Pak? Kira-kira yang paling umum dan mungkin lumrah ya dalam industri logistik gitu. Tantangan, saya kira kalau semua usaha ya punya apa namanya, mungkin kita punya tantangan sama, terutama di bidang jasa ya. Jadi tantangannya adalah eh, gimana kita bisa mendapatkan customer yang banyak. Karena kita menjual jasa yang dimana jasa itu dari apa namanya, mengandalkan dari customer untuk kirim via line parcel. Jadi yang perlu dipertimbangkan di kemitraan ini adalah mungkin letak atau posisi dari kantor atau pos yang kita kita istilahnya kita apa ya, kita buat ya, kita atau kita tempati, sehingga kita itu gimana caranya juga strategi kita supaya banyak customer yang kirim ke kita. Ya tantangannya adalah sedangkan kita karena kita bermitra, jadi kita bersaing dengan pos-pos lain yang ada di daerah tersebut. Jadi ya kita harus gimana caranya memberikan layanan yang beda dari pos-pos lain atau kemitraan yang lain gitu. Tantangannya cuma Oke. itu sih. Terus kendala, sebenarnya misalnya kayak kendala atau dibilang kendala atau kan tantangan ya atau kendala adalah karena kita bermitra, jadi semua aturan sudah ditentukan dari eh, pemilik kemitraan yaitu Lion Pasar Pusat. Gimana itu juga menjadi tantangan atau kendala kita untuk memenuhi semua tuntutan yang ada di apa namanya kemitraan tersebut gitu. Oke, tapi jika dilihat dari sisi industri pengiriman kan ada banyak ya. Ada line parcel, ada JNE dan JNT. Mungkin dari menurut Bapak sendiri, kira-kira apa nih yang paling menonjol dari line parcel dibandingkan pengiriman lainnya? Mungkin. Kalau Line Parcel itu kan karena dia kemitraan sehingga untuk pelayanannya yang tergantung dari cabang-cabang tujuan ya, karena pusat cuma menentukan standar operasional aja, sehingga sedangkan pengoperasian diserahkan ke mitra, gitu kan. Dan
Kalau dibilang keuntungan atau apa namanya nilai lebih dari line parcel adalah kalau dari sisi kemitraannya dari penjualan kita di penjualan untuk ekspedisinya istilah jasa ekspedisinya adalah sharing profitnya di line parcel lebih besar dari perusahaan atau ekspedisi yang lain, di mana line parcel menerapkan beda-beda sharing profit di setiap layanan servisnya. Kalau mungkin di perusahaan ekspedisi lain itu flat, ya, dan parcel paling tinggi adalah 35%. Sedangkan di ekspedisi lain itu paling mentok 20, 20%. Jadi eh, nilai lebihnya di situ. Terus apalagi menggunakan armada sendiri karena Line Parcel punya Line Air. Jadi untuk distribusi ke tujuan-tujuan di seluruh Indonesia itu bisa diarmadai oleh armada penerbangan milik sendiri. Eh, saya kira itu untuk kelebihannya sih. Nah, tadi kan berbicara tentang line parcel itu sendiri ya, tapi eh, kalau dari Bapak sendiri, kira-kira tantangan sebagai seorang pemimpin ya, dan sebagai seorang pemilik dari beberapa cabang di Jawa Timur tersebut, kira-kira tantangannya apa ini? Dan mungkin eh, yang Pak Eko sendiri bisa lihat dan mungkin orang jarang lihat ya. Jadi kayak semisal contohnya, oh sebenarnya itu kalau tantangan di logistik itu sebenarnya itu lebih ke kita harus maintain uh, kendaraannya nih gitu karena mungkin karena bawa barang berat akhirnya beban mobilnya harus sering beli dan lain-lain. Mungkin ada tantangan apa nih gitu dari menurut Pak Eko sendiri. Kalau dari segi operasional, pasti yang paling krusial adalah dari SDM. Nah, SDM yang didapat itu kadang ya turnovernya tinggi, jadi keluar masuk, terutama di divisi pengantaran yang kurir itu keluar masuk. Karena beda dengan ekspedisi lain, maksudnya untuk seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dari penjualan jasanya kita menang di sharing profit, sedangkan untuk di operasional pengantarannya, Line Parcel kalah dengan ekspedisi lain, kita lebih dikit profitnya, sehingga ya itu menekan biaya operasional seminim mungkin, terus seefisien mungkin itu tantangannya. Terus dengan coverage yang luas, akhirnya kalau SDM ditekan coverage luas dengan salary yang nggak begitu kompetitif ya akhirnya turnovernya tinggi. Gitu. Jadi tantangannya di situ nanti untuk mencari kurir baru atau pengganti itu yang agak susah sekarang ini. Terus yang kedua untuk divisi SDM administrasi uh, dengan adanya standarisasi operasional itu pekerjaan mereka itu banyak untuk administrasinya gitu. Jadi, nah, itu juga nggak mudah cari seorang tenaga administrasi yang uh, apa yang namanya mampu atau bisa mengerjakan semua pekerjaan administrasi yang uh, ada itu kadang-kadang dibutuhkan kedisiplinan dan ketelitian juga kayak gitu. Jadi kita berhubungan ber apa namanya bersaing dengan aturan. Jadi aturan itu gimana caranya kita itu nggak menyalahi aturan ya. Jadi gimana caranya kita itu bisa apa namanya memenuhi semua tuntutan dari layanan pasar pusat untuk standar operasional. Itu nggak mudah juga. Gitu. Dan kadang-kadang setiap eh, customer, terutama customer corporate, perlakuannya juga berbeda-beda. Nah, itu yang bikin tantangannya di situ. Nah, dibutuhkan seorang administrasi yang apa namanya cukup bisa menguasai atau mumpuni untuk hal itu. Itu nyarinya juga nggak mudah juga. Jadi dari segi SDM
yang paling krusial, yang paling susah nanti kita mencarinya. Nah, kalau dari segi customer sendiri, eh, berhubung ini di bidang layanan ya kan pasti banyak, ada juga cerita-cerita customer yang suka dan ada juga yang komplain dengan layanan-layanan parcel ya. Nah, kira-kira dari Pak Eko sendiri menyikapi cara menyikapi komplain dari customer itu bagaimana, dan bagaimana membuat customer itu kembali lagi untuk memakai layanan lain parcel. Kalau dari segi customer itu sebenarnya dibilang customer loyal itu persentasenya sedikit. Sebenarnya banyak customer terutama untuk yang online store itu nggak seberapa loyal, di mana dia mengutamakan eh, yang murah yang dipakai. Itu, nah itu kalau yang dari istilahnya dasar ya. Kecuali kalau customer yang tipe-tipe perumahan, misalnya kayak rumah tinggal, misalnya ibu-ibu terus atau bapak-bapak yang bukan perusahaan itu dia kadang nggak melihat harga. Jadi kalau sudah nyaman dengan layanan yang ada, dia akan ikut terus meskipun harga naik atau turun. Itu begitu juga dengan customer yang tipe corporate. Nah, kalau corporate biasanya tetap acuannya ada yang ini beda, ini bisa ke kepercayaan dan ada yang acuannya ke harga, di mana sama kayak tadi kayak online, kayak yang murah yang dipakai. Itu jadi corporate itu. Kalau masalah maintaining atau gimana caranya customer kalau apa namanya bisa loyal dan sebagainya ya tergantung dari kita melayani mereka, misalnya dalam arti layanan untuk pick up-nya, terus handling problem, misalnya kalau ada masalah kita selalu update terus gitu. Dan sebenarnya kalau di line parcel itu uh, untuk masalah-masalah klaim dan problem itu enaknya sudah terpusat. Jadi apa namanya standarnya sudah ada standarisasinya. Jadi mereka sudah punya tim klaim atau tim customer support itu sudah terpusat gitu gitu. Jadi di situ nanti tinggal dari kita mitranya yang bisa mengarahkan dan membantu untuk update setiap masalah tersebut, bantu update masalah tersebut nanti supaya cepat selesai gitu aja sih. Cuma, ya itu aja sih. Kalau dari Land Parcel sendiri sebenarnya secara harga juga sudah kompetitif daripada ekspedisi-ekspedisi lain dan kecepatannya mungkin lebih cepat penyampaian daripada ekspedisi lain. Ya. Cuman kalau misalnya ada kendala, delay dan keterlambatan biasanya dikarenakan ya karena mungkin dari kargonya kayak gitu-gitu. Nah, itu aja sih. Nah, terakhir, pertanyaan terakhir mungkin, kira-kira ada rencana apa yang dilakukan oleh Pak Eko untuk memaksimalkan lagi eh, mitra dari beberapa cabang lain parcel yang dimiliki ini, dan kira-kira apakah Pak Eko bisa melihat kira-kira masa depannya line parcel ini bakal bagus atau bagaimana menurut Pak Eko sendiri? Eh, Pertanyaan ditujukan ke mitra atau ke Lenpasar Pusat. Kalau misalnya ke mitra ya harapannya fee nggak turun pastinya ya. Untuk bisa kita itu bertahan untuk apa namanya terus loyal atau bersama Line Parcel. Karena kalau fee turun berarti kita berat juga di operasional gitu. Kalau fee nggak turun kan sedangkan untuk biaya-biaya lain sih kayak misalnya kita tempat sewa dan kenaikan apa namanya gaji karyawan dan sebagainya itu kemudian kemudian kayak gitu yang naik misalnya nanti ada
ada kenaikan BBM dan sebagainya. Kalau fee-nya turun ya kita berat. Itu aja sih kalau masalah kita dari posisi sebagai mitra perusahaan lain. Kalau yang harapan kita juga ke lain pusat ya itu tadi, pokoknya fee nggak turun, terus pelayanan lain itu lebih ditingkatkan lagi untuk misalnya proses klaim, misalnya kayak itu servis servis yang lain seperti uh, istilahnya koneksi koneksivitasnya antara lain grup sendiri antara lain parcel dan Line Air itu lebih ditingkatkan lagi sehingga banyak kargo-kargo dari Line Parcel itu yang pasti bisa naik. Dan sehingga menjadi kecepatan penyampaiannya lebih cepat lagi atau terjaga gitu kan. Itu gitu aja sih. Cuman kalau dari kita mitra ya harapannya cuman apa yang kita dapat yaitu terutama tentang fee nggak akan turun. Kalau dengan diturun kan kita juga berat untuk operasional itu aja sih. Jadi kita ngikuti itu aja. Kalau aturan-aturan operasional sudah cukup jelas sebenarnya. Begitu juga dengan penalti-penalti yang diberikan pusat ke mitra itu sebenarnya sudah jelas dan memang sudah standar seperti perusahaan-perusahaan lain gitu. Kayak gitu. Kalau untuk pengembangan dari kita sebagai mitra supaya dapat customer dan lainnya ya terus kembali lagi tergantung dari layanan yang kita berikan gitu kan. Selama kita bisa menjaga servis ya pasti kita akan mendapat customer-customer yang loyal gitu kan. Itu aja sih. Oke, oke mungkin untuk wawancara ini sudah dicukupkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Eko atas waktunya. Mungkin harapannya ke depannya uh, N-Parcel bisa semakin berkembang lagi di kemudian tahun-tahun. Mungkin itu saja wawancaranya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Raihan Dr. Saputra Arya Kusuma dari mahasiswa IPB Marsi Universitas Putra dengan NIM 01060 2110360. Nah, di sini saya sedang melakukan wawancara dari perwakilan Rumah Sakit Ibu Anak Adiguna Surabaya dengan nama Rehan Val Ramadan. Mungkin bisa dikenalkan dulu, Mas Rehan. Oke, kenalkan nama saya Regan Nova Ramadan dari PT Adikuna Surabaya. Eh, saya menjabat sekarang saya menjabat di sana sebagai apa? SDM atau enggak HR gitu. Nah, Oke. Eh, dari PT Adiguna sendiri mulai dari tahun berapa ya? Ya, sebenarnya PT Adikuna itu baru muncul tahun dari 2014, 13. Tahun berapa ya? 1900-an, 1991. Tapi awal mulanya dari PT Adikuna sendiri itu gini. Cuma awalnya dimulai dari ini sih. Cerita formasi awalan rumah sakit bersalin. Itu dari almarhum dokter Koenadi. Ini adalah ahli kebidanan dan penyakit. Itu. Ini awalnya cuma masih badan hukum Yayasan Usaha Bakti Desember 1987. Lalu kesering waktunya karena ada meningkatannya kebutuhan dan permintaan dari masyarakat pada Februari 1991 itu izin kita melakukan izin tetap jadi RS bersalin Adiguna. Terus
Nah, ini ini awal mulai dari PT Adik Gunadi Nusa Bakti ini diawal dari notaris. Notaris kita masuk ke badan hukum, terus dari status badan hukum menjadi perseoran terbatas dengan nama PT Gunadi Nusa Bakti gitu. Dah gitu sih. Ini untuk profil sedikitnya dari Adik Guna bagaimana gitu. Oke, tadi kan dijelaskan bahwa untuk adik gue sendiri kan ini kan statusnya sekarang rumah sakit ibu anak ya. Nah, Iya, Ibu ya ibu RSIA. anak RSIA gitu kan. Nah, Iya. kenapa Pak RSIA? Kenapa nggak RSU atau RSUD atau mungkin RSI? Kenapa kok fokusnya itu di RSIA? Eh, kenapa ya? Karena mm, dari awal dari almarhum Goenadi sendiri itu memang sudah apa ya? Udah ahlinya memang di bagian bersalin, SPUG namanya ya. Ya itu bersalin. Terus akhirnya karena banyak permintaan kan tahun 1991-an dan gitu kan banyak apa ya banyak orang yang melahirkan tuh ya bener ya Han ya banyak orang yang butuh apa rumah sakit yang ibu dan anak akhirnya sih dari almarhum Goenadi sendiri menentukan untuk membuat usaha rumah bersalin namanya itu tahun 1987 terus akhirnya meningkat jadinya RS bersalin gitu. Oke. Oh sebenarnya gini-gini Hmm. juga ya kan namanya semakin lama semakin tahun apa ya undang-undang dari pemerintah kan sering berubah ya gitu akhirnya terus apa ya sekarang diminta bukan diminta sih sekarang eh, RS Adiguna ini RSIA Adiguna ini kepingin menuju ke rumah sakit umum bukan RSIA lagi tapi umum gitu jadi semuanya ada bukan hanya anak dan ibu saja gimana gitu. Karena nanti apel saya kurang tahu tentang undang-undangnya bagaimana, tapi ada perubahan nanti di bagian industri kesehatan. Nah gitu, bukan kayak RSIA, bukan gitu aja. Tapi sudah kayak jadi umum gitu. Saya lupa, ada 3 jenis pokoknya. Ini jadikan tapi ketiga ini jadi umum gitu. Ingat saya kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira ada tantangan apa nih? Maksudnya selama dari 1990-an sampai sekarang, kita ngomongin yang masih di RSIA ya, belum yang rencana menuju rumah sakit umum. Kira-kira tantangannya apa saja ini? Kalau dari segi rumah sakit itu sendiri. Kalau tantangan banyak ya, Maria. Ini kan rumah sakit apa? Rumah sakit swasta gitu ya. Swasta bukan dari apa negeri pemerintah sendiri berarti kan dananya yang terbatas ini nomor satu ini. Kita memang banget kekurangan namanya dana modal dan semacamnya itu nah dari kenapa kita bisa dapat surat izin gitu ya karena kita itu eh, di daerah apa ya namanya eh itu kan di Rangka ya Rangka di alun itu Rangka itu ada blok-bloknya itu yang cuman ada itu cuma di kita sendiri gitu makanya kita dapat kayak izin untuk jadi RS gitu terus untuk sekarang ini kan eh, sebenarnya itu kita tuh nggak ada masalah cuman pas namanya gitu ya perubahan zaman kan tadi kan banyak peraturan dan juga banyak yang baru gitu dan kita kurang kurang cepat untuk adaptasi. Nah, tahun tahun 2014, 13, 14 itu kan ada BPJS. Nah, sejak itu banyak yang kayak hilang gitu consumernya. Ini yang jadi masalah. Sampai sekarang kita berusaha untuk jadi apa mendapatkan BPJS, cuman ya banyak ketentuan, banyak persyaratan bisa ketolak.
Bahkan saya kok nggak salah inget RS yang di Darmo itu kan juga mengajukan BPJS tapi ditolak terus. Nah, sekarang ya coba yang kita sendiri yang masih kayak ya ke bawah kayak gini kan jadi bingung gitu ya pesan bagaimana gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi masalah untuk sekarang dan juga modal. Kita memang hasilnya omsetnya kita kan itu diutar kembali untuk bagian operasional tidak gitu sih sebenarnya. Kita memang kurang di modal juga begitu. Oke. Nah, tapi kan ngomongin tantangan dari segi rumah sakit ya. Nah, kalau tantangan dari segi posisi karyawan sendiri atau di SDM sendiri, kira-kira mungkin ada tantangan di sektor situ. Hmm, sektor saya sendiri SDM ini ya, eh, hmm, ini sih karena ya itu tadi karena kita memang kurangkan modal terus juga pendidikan banyak apa ya fasilitas yang kurang yang harus apa harus ada ternyata tidak ada. Nah gara-gara itu karyawan-karyawan itu ada yang keluar terus masuk lagi keluar gitu. Ini yang saya berusaha untuk memfasilitasi ya untuk yang seadanya dengan model yang ada gitu sih untuk sekarang. Oke, oke, oke. Tapi dengan tadi yang disebutkan modal yang terbatas itu, em, apakah Diguna sendiri pernah melakukan pembebasan hak kerja atau PHK dari karyawan Diguna gitu, atau ya diusahakan pokoknya itu tetap berjalan? Jadi bagaimana? Kalau tadi kan disebutkan kan ini kan masalahnya juga ada di Kurang modal, dana? kurang Ya. dana gitu kan. Nah, tapi apakah Adiguna sendiri sempat melakukan pemutusan hak kerja atau PHK dari karyawan Adiguna? Oh, tidak, tidak pernah. Kita Tidak kalau pernah. undang-undang tetap, Hmm? tetap terus mengikuti undang-undang yang ada dengan sebagaimanapun kondisinya yang kita punya undang-undang tetap dianuin. Memang itu udah wajib kalau gitu nanti kita ya bagaimana gitu. Susah kan Hmm, nanti hmm, dapat hmm, anunya nanti hmm. dapat akreditasi atau semacamnya dari pemerintah sana. Untuk selama ini aman tidak ada PHK, tidak ada apa-apa. Oke, THR sudah ada, gaji juga ada, semuanya udah aman. oke, oke, oke. Nah, tapi ngomongin rumah sakit ini kan di daerah Surabaya kan ada banyak rumah sakit nih. Kira-kira dari Hmm. segi keunggulan atau kelebihan yang ditawarkan rumah sakit Ibu Ana Adiguna ini apa dibandingkan dengan mungkin rumah sakit lainnya? Terlepas dari tadi ya, memang masih belum ada layanan BPJS dan lainnya gitu. Kira-kira kelebihannya apa? Sebenarnya kelebihan darat kita itu cuman satu sih dari bagian geografi. Ini kan apa ya namanya? Ada kayak blok-blok gitu ya. Saya kurang paham sebenarnya ini. Kurang bisa menjelaskan bagaimana. Tapi yang jelas di kawasan kita itu cuma ada satu atau enggak dua RS yang ada di blok itu sendiri gitu. Nah, makanya kita bisa bisa dapat apa izin izin menjalankan ini itu gara-gara karena kita punya keuntungan di bagian environment geografinya itu blok saya lupa jelasnya bagaimana tapi ada blok sendiri itu dan begitu kita tuh masih ada cuman ada kita sama satunya saya lupa ada dua kok nggak salah cuman kita satu sama satunya lagi itu yang kenapa kita bisa dapat keunggulan di bagian geografinya itu ini sih untuk dari segi SDM sendiri yang bisa saya beritahu. Itu kelebihan yang cukup lumayan sih kalau sektor geografi juga ya. Berarti untuk kira-kira nih estimasinya sendiri Adiguna ini per hari ada berapa pasien yang dihandle estimasinya sendiri? Per hari ya eh Naik anggap turun aja ya pasti. naik turun naik turun kalau estimasinya bagaimana saya kurang tahu Tapi kira-kira tapi paling rame di hari apa? Atau mungkin ada uh, paling rame itu hari Senin sampai Rabu. Senin dengan berapa? Kamis kadang Jumat itu
sepi. Hmm, oke oke. Berarti Senin sama Rabu ya berarti ramenya. Sabtu sedang sebenarnya. Ini Kalau untuk skala ke bawah ya salah skala kita sendiri ya. Kalau dibandingkan sama Soe apa Soenat Swandi. ya Swandi itu beda jauh. Paling ya 1%-nya saja nggak tahu ya. Ya, Tapi betul. begitu memang dikit. Tapi Oke. untuk skala kita ya udah lumayan lah. Hmm, oke. Nah, tapi dari segala tantangan tadi nih, kira-kira solusi yang kira-kira bakal dilakukan oleh Adik Bunda sendiri apa? Jadi kita ngomongin solusi, maksudnya solusi dari segi rumah sakit dulu ya. Nanti ada solusi untuk dari segi SDM -nya sendiri gitu. Kalau dari rumah sakitnya sendiri, kira-kira ada solusi apa dari permasalahan Sebenarnya modal dan sebenarnya BPJS tadi? oke. Kalau dari segi SDM sendiri memang kurang bisa difasilitasi ya. Masih belum ada. Cuman yang bisa saya lakukan untuk bagian SDM sendiri itu untuk meningkatkan kualitasnya dari karyawan sendiri. Itu yang karena kan habis ini kita akan melakukan akreditasi. Nah, saya berharap dengan adanya saya ini untuk meningkatkan kualitasnya dari karyawan itu udah kalau dilihat dari segi akreditasi sudah baik gitu. Tapi kalau dari PT sendiri, dari Adiguna sendiri itu kita benar-benar udah melakukan segalanya gitu. Kita udah mengajukan apa BPJS sudah ini tinggal tinggal eh, kapar aja. Nunggunya masih lama, 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan atau paling lamanya setahun. Dari tahun 2026 harusnya ya. Entah itu akhir Desember atau tahun ini tapi ya akhir atau enggak tahun depan awal. Yang BPJS sudah mengajukan. Lalu yang kedua, kita memang kurang dana. Dana ini benar-benar kita kurang karena kita itu tujuannya itu bukan untuk dividen, berikan untung tidak. Ya, yes, tapi apa ya? Dari tahun 1991 sampai sekarang itu tujuan kita tuh untuk kesehatan masyarakat. Berarti semua operasional itu, uang operasional, omset kita tuh itu bakalan diputar ulang untuk bagian operasional. Jadi kalau misalnya penambahan fasilitas, penambahan alat, penambahan apa kamar dan semacamnya, peningkatan lantai sekarang jadi lantai 3, ini mau ke 4 itu. Nah gitu, kita tidak ada dividen, masih ya semuanya masih diputar kembali untuk operasional dan peningkatan fasilitas gitulah. Nah untuk sekarang kita juga udah apa ya berusaha mencari investor, investor kerjasama sama instansi lainnya. Kita sudah menguju ke RS, RSI sama kita juga udah mengajukan ke Ubaya. Kan juga ada RS-nya juga ya Ubaya. Kita juga udah apa itu ke ITS. Ini sekarang kita lagi kontak-kontak di ITS. Ini udah ya sudah nulah alhamdulillah sudah mau apa ya ada titik ketemunya di ITS. Kita juga sudah kerja sama-sama apa itu Muhammadiyah. Ini kita masih nunggu apa dari pihak kita lagi nunggu ya atau tidaknya gitu aja dari kita dan beberapa RS lagi saya lupa gimana gitu. Kita udah sekarang memang banyak kerjasamanya. Kita lagi nyari-nyari kerjasama dan juga investornya gitu sih. Ini solusi yang bener-bener terakhir-terakhirnya gitu. Oke oke. Nah, tapi mungkin pertanyaan terakhir juga dari segala upaya itu ya kira-kira proyeksi dari Adiguna sendiri kayak mulai misalnya kayak mulai stabil atau mulai semuanya berjalan normal dan lancar itu kira-kira di tahun berapa? Apakah di tahun ini atau mungkin
tahun depan atau 2 tahun lagi? Kalau dia dari proyeksi asumsi kapan lancarnya ya gitu ya. Lancarnya misalnya bagaimana? Kenaik gitu atau bagaimana? Atau kayak ya gini aja atau naik Ya gitu. mungkin naik, ya langsung naik gitu ya. Kayak bisa menyaingi Swandi dan lain-lain. Ah, kurang tahu ya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh berusaha dari dulu tuh bertahan, berusaha bertahan terus. Walaupun ada apa turun-turun terus, tapi kita tuh tetap bertahan gitu. Kok bisa bertahan? Ya nggak tahu bagaimana gitu kan bisa gitu. Karena emang kan kesehatan kan memang dibutuhkan ya walaupun sebagaimana susahnya gitu. Berarti masih ada masuk-masukannya gitu. Kita memang dari dulu yang berusaha. Nah, misalnya ya kita mengambil dividen gitu. Ada omset bagaimana per tahun kita ngambil dividen. Itu kan berarti kan apa ya? Kalau tak lihat itu bakalan apa ya? Udah turun malah tambah turun lagi. Nggak ada peningkatan fasilitas. Berarti kan ya udah hilang kan gitu, murah-murah gitu. Kayak kita tidak dari awal memang tidak mengambil dividen. Berarti emang dari awal tuh tujuannya untuk kesehatan masyarakat, peningkatan fasilitas dan bagaimana. Berarti kita masih apa ya aman aja gitu, masih bisa bertahan. Walaupun turun tapi masih bisa bertahan. Sebenarnya kayak gitu sih. Tapi kalau ke depannya bagaimana, kita masih menunggu BPJS. BPJS itu sangat, 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 kalau bisa dibilang susah banget. eh ya maaf ya, kurang ajar. Sangat, sangat susah banget. Luar biasa susahnya nggak main-main. Ya, tadi itu yang jalan Dharma itu, Dharma aja yang segede gitu aja masih ditolak, apalagi kita gitu aja. Kan benar-benar gila gitu, susahnya nggak main bagaimana gitu. Eh, terus ini kita lagi nunggu juga eh, untuk yang Muhammadiyah sama di ITS ini. Tapi paling tahun depan sudah bisa dilihat hasilnya, tapi kurang tahu bagaimana gitu sih sebenarnya. Tapi yang jelas kita masih bertahan gitu aja. Oke, oke, oke. Ya cukup inspiratif sekali cerita dari PT Adiguna ini ya. Mungkin ya. Ya, Oke, PT Dikuna. Nusa oke, Bakti. oke. Mungkin itu saja untuk dari wawancara ini. Um, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rehan juga selaku HR dari PT Rumah Sakit Adiguna sudah meluangkan waktunya, dan saya harap kedepannya Adiguna semakin tinggi lagi ya, mungkin mengalahkan Amin. rumah sakit ternama. Yes, Ya, amin, amin, amin. amin ya. Oke, oke, terima Hmm. kasih. Selamat malam. Oke, malam.